السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Al-Abrar yang selalu mendapatkan rahmat Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih selalu diberikan hidayah, inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa hadir di tempat yang barakah ini di Masjid Al-Abrar dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengkaji, memaknai, memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Melalui kitab Al-Jalalain kita telah sampai pada ayat yang ke-218 surat Al-Baqarah. Mari kita awali kajian tafsir ini dengan hadiah surat Al-Fatihah. لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حضرات الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين، ثم إلى حضرات جميع مؤسسي هذا المسجد والمتبرعين عليه والقائمين بحقه، وإلى حضر جميع المفسرين المحدثين المصنفين المؤلفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأصولنا وفروعنا ومن تم إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادنا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas, ayat ke-218 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن
الذين آمنوا والذين هاجروا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Kita mencoba satu ayat pendek ini kita bahas. Dari sisi riwayat bacaan di kalangan para ulama ada yang baca innalladzina amanu, A-nya dipanjangkan. Walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Nampaknya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, ya. Paling-paling ya ukuran panjang ulaika, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat gitu. Tidak ada perbedaan bacaan, ya, hanya itu saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka akan dapat mengharapkan rahmat Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha mengampuni dan Maha penyayang. Nampaknya ayat ini hanya menjelaskan tentang orang-orang yang beriman itu yang beramal, ya. Dan ini barangkali gambaran tentang orang-orang yang beriman pada waktu dahulu, yang pertama kali, yang masih pada zaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kendala, banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Allah kemudian menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad bisa berperang, bisa macam-macam, ya. Mereka masih bisa mengharapkan rahmat Allah. Ya, dalam pengertian di sini Allah akan memberikan rahmatnya. Itu intinya hanya begitu. Cuma kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, di mana ayat yang sebelumnya itu menjelaskan tentang anggapan orang-orang kafir menyangkut masalah bulan-bulan suci, termasuk bulan Rajab. Bulan Rajab, kemudian ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Ramadan tentunya. Bulan-bulan yang disucikan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Arab, tidak boleh ada peperangan, tidak boleh ternodai oleh peperangan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Suatu saat yang kami jelaskan pada pertemuan yang lalu, suatu saat baginda Rasul baru saja hijrah ke Madinah. Kemudian hijrahnya Rasulullah itu karena terusir dari kota Mekah, akan dibunuh. Demikian juga hijrahnya para orang-orang Islam yang juga teraniaya di Mekah, harta bendanya dirampas,
akhirnya hijrah ke Madinah. Setelah beberapa saat di Madinah, orang-orang Islam itu masih teraniaya. Walaupun sudah ada di Madinah sana, masih teraniaya karena selalu diteror oleh orang-orang kafir Mekah. Umat Islam pada waktu itu ya, kemana-mana bawa senjata karena diteror tadi. Kemana-mana bawa senjata, terutama yang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah itu bawa senjata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berkenan pada akhirnya berkenan mengizinkan untuk berperang, untuk melawan, untuk ya berperang lah, diizinkan untuk berperang menghadapi orang-orang kafir. Baginda Rasul kemudian membagi tugas kepada para sahabat, terutama orang-orang muhajirin, itu untuk mengintai orang-orang kafir itu yang beritanya akan menyerang Madinah, menyerang umat Islam di Madinah. Beritanya begitu. Ini kejadiannya 2 bulan menjelang perang Badar. Lalu salah satu yang ditugasi baginda Rasul itu adanya namanya Abdullah bin Jahsh. Ini ditugasi mengintai orang-orang kafir yang ada di Mekah. Jadi beliau Abdullah bin Jahsh dengan anggotanya beberapa orang datang ke daerah Nakhlah, diperintahkan oleh Rasulullah. Nakhlah itu antara Taif dengan Mekah. Ya. Sekitar mungkin sudah 30 kiloan lah dari Mekah ke Nakhlah. Ketika sampai di sana ketemulah orang-orang kafir yang membawa dagangan juga, membawa dagangan, ada kismis, ada kulit binatang, ada perniagaan yang lain, dicegat oleh orang-orang Islam. Dicegat, akhirnya ya tentu saja yang dicegat orang-orang kafir melihat orang-orang Islam, tentu saja mereka juga akan melawan. Lalu pasukan Abdullah bin Jahsh ini melepaskan anak panah mengenai satu orang di antara orang-orang Mekah tadi. Begitu terkena, terbunuh mati. Ternyata peristiwa pembunuhan ini terjadi pada awal bulan Rajab. Setelah mati, ada seorang orang Mekah, orang kafir Mekah mati. Lalu yang lain ada 4 orang sebetulnya, yang 2 orang ditangkap, yang 1 orang lolos lari, yang 2 orang itu dibawa ke Madinah. Dagangannya semua dirampas sebagai rampasan perang, diberikan kepada baginda Rasul 1/5-nya, yang 4/5-nya dibagi kepada orang-orang yang ditugaskan tadi itu. Itu peristiwa yang terjadi. Karena peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab. Gimana pada bulan Rajab? Orang-orang Mekah itu sudah turun temurun sangat menghormati bulan Rajab. Maka pada waktu itu dihembuskanlah anti Muhammad. Muhammad telah menodai adat kita, telah menodai kesucian bulan-bulan suci, telah membunuh orang pada bulan suci. Ini yang dihembuskan kemana-mana Muhammad, maka harus diperangi Muhammad, harus dibunuh kan itu ya. Maka turunlah ayat yang kemarin kami jelaskan. Di dalam ayat itu dijelaskan bagaimana
orang-orang kafir itu di satu sisi mensucikan bulan suci, tidak boleh peperangan, tetapi perilakunya mengusir penduduk Mekah, menganiaya penduduk Mekah, merampas harta benda penduduk Mekah yang orang-orang Islam maksudnya, bahkan membunuh baginda Rasul. Apakah bukan lebih kejam daripada hanya sekedar terbunuh satu orang saja? Lebih kejam lagi, lebih ganas lagi orang-orang Mekah ketika menganiaya orang-orang Islam selama ini. Baginda Rasul sudah 13 tahun berada di Mekah. Selama itu baginda Rasul dengan orang-orang yang Islam yang hanya sedikit selalu teraniaya, selalu terancam jiwanya, terancam hartanya. Seperti Bilal dianiaya, kebetulan Bilal ini kan budak, jadi nggak punya apa-apa, itu dianiaya sampai mestinya itu sudah mati itu, dihimpit batu besar di tengah teriknya matahari yang panas sekali. Kemudian Ammar bin Yasir juga begitu, dianiaya oleh mereka, dirampas semua harta bendanya yang banyak, dan banyak sekali semuanya. Bahkan kalau kita melihat ke belakang sebelumnya, umat Islam itu sempat menyelamatkan diri, hijrah ke daerah Ethiopia, menyeberang laut ke daerah Afrika, Ethiopia, sampai 2 kali. Begitu hijrah pertama itu mereka diterima, kemudian ada berita katanya di Mekah orang-orang kafir sudah mulai kondusif, mulai menerima orang-orang Islam, pulanglah orang-orang dari Ethiopia. Begitu sampai di Mekah ternyata masih tetap seperti tadi, kembali lagi ke Ethiopia, diterima di Ethiopia oleh Raja Najasyi. Sampai kemudian akhirnya para sahabat ada peluang, ada tawaran dari orang-orang Madinah yang masuk Islam, itu akan menanggung, ya, akan menjaga orang-orang Islam yang ingin menyelamatkan diri ke Madinah, hijrah ke Madinah. Nah, ini orang-orang Islam yang beberapa tahun sudah teraniaya di Mekah. Lalu dibandingkan dengan hanya terbunuhnya seorang pada bulan Rajab. Apa artinya bulan Rajab yang dikatakan sebagai bulan yang suci, ya, hanya membunuh satu orang, kemudian dibandingkan dengan perbuatan orang-orang Mekah, orang-orang kafir Mekah yang begitu kejam? Apa artinya? Oleh karena itu baginda Rasul menyatakan, enggak apa-apa, sudah, enggak berdosa kamu, ya, katanya, enggak berdosa kamu, enggak berdosa karena kamu juga teraniaya. Dibandingkan seperti itu, enggak berdosa. Lalu sempat bertanya orang-orang yang membunuh tadi Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash itu sebenarnya sepupunya baginda Rasul, ya. Sepupunya baginda Rasul ada lagi namanya Zainab binti Jahash. Zainab itu saudaranya juga, saudaranya Abdullah bin Jahash. Zainab itu akhirnya menjadi istrinya baginda Rasul, ya. Ya, pokoknya keluarga Jahash ini yang masuk Islam, Abdullah bin Jahash. Ini sempat bertanya kepada baginda Rasul dalam satu riwayat, anna Abdullah bin Jahash qala, ya Rasulullah, hab annahu la iqaba alaina fima fa'alna, hal natma'u minhu ajran wa thawaban. Kalaupun apa yang kami lakukan itu tidak berdosa, menurut ayat tadi kan, menurut ayat yang sebelumnya ini, kalaupun perbuatan kami dianggap tidak berdosa, apakah masih ada saya? Apakah masih ada harapan kami akan mendapatkan pahala ketika kami berperang? Itu pertanyaannya.
ya nggak berdosa membunuh, tapi apakah waktu saya membunuh itu dinilai sebagai seorang yang syahid atau seorang yang ingin yang berjuang di jalan Allah yang pahalanya besar? Itu pertanyaan. Ada lagi di dalam riwayat ada yang menyatakan orang-orang yang bersama-sama dengan Abdullah bin Jahash itu mengatakan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, asabna al-qaum fi Rajab, kami terlibat pada peristiwa kejadian pada bulan Rajab, yaitu pembunuhan seorang terbunuh itu. Anarju ayyakuna lana ajran, apakah kami masih dapat mengharapkan adanya pahala ajral mujahidin, pahalanya orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Itu pertanyaannya. Masih tanya semua. Karena apa? Karena orang-orang kafir itu sudah menembus-tembuskan bahwa mereka itu jahat. Ya, sampai membunuh. Kalaupun ayat itu kemudian menjelaskan nggak berdosa, mereka itu jahat juga kok. Itu kan hanya begitu, tidak menyebutkan apakah orang-orang yang berjihad ini dinilai sebagai orang-orang yang pahalanya sama dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu masih pertanyaan. Maka turunlah ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Syekh Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan di dalam ayat ini, walamma dhanna sariyah, ketika brigade yang ditugaskan oleh Rasulullah itu menganggap annahum insalimu minal ithmi, bahwa saja apabila mereka itu selamat dari dosa karena dianggap tidak berdosa, fala yahsulul lahum ajrun, maka tidak mendapatkan pahala. Ini pemahaman orang-orang yang berjuang tadi itu. Turunlah ayat innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ini nampaknya satu pengingatan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kenapa kok disebutkan beriman? Orang yang beriman pada waktu itu adalah satu perjuangan yang hebat. Kira-kira kalau kita hidup pada zaman itu, mungkin nggak mau beriman. Saking sulitnya, saking beratnya berada di Mekah yang dizalimi oleh orang-orang kafir. Gitu. Makanya disebutkan sesungguh orang-orang yang beriman dipuji oleh Allah, beriman, orang yang beriman hebat, orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang betul-betul berjuang mempertahankan keimanannya, maksudnya begitu. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Memang pada waktu itu ada orang yang masih beriman di Mekah, masih bertahan di Mekah. Ada yang masih bertahan di Mekah. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Ini yang pindah. Loh, beriman kemudian berhijrah, itu perjuangan dua kali lipat. Karena apa? Konsekuensinya kalau orang yang berhijrah, maka semua harta bendanya harus ditinggal dan diambil oleh orang-orang kafir Mekah. Berarti kan kalau hanya beriman saja berada di Mekah, itu sudah dipuji oleh Allah. Tetapi yang lebih terpuji lagi, wahajaru, dan berhijrah. Itu mempertahankan keimanannya sampai mengorbankan harta bendanya dan semuanya, yang termasuk kehidupan dirinya, yang tentunya orang yang hidup itu kan ada keluarga, ada tetangga, ada macam-macam gitu, semuanya ditinggalkan
pergi ke Madinah dari nol lagi, nol, nggak punya apa-apa sama sekali, gitu ya. Itu orang yang berhijrah, dipuji oleh Allah. Sungguh orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah juga. Kata Syekh Jalaluddin, hajaru itu apa? Faraku awtanahum, meninggalkan negerinya. Wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau dulu di Indonesia karena ada transmigrasi ya, itu jangan digambarkan hijrah itu sama dengan transmigrasi. Kalau transmigrasi itu hanya mencari kehidupan dunia, ya, bukan mempertahankan keimanan. Orang transmigrasi itu mencari kehidupan dunia, gitu. Karena di daerahnya tidak terancam keimanannya. Di daerahnya kan hanya melarat gitu aja, tidak sampai terancam keimanannya. Kalau hijrah itu yang terancam keimanannya. Ya, yang faraqau awtanahum, yang meninggalkan negerinya karena mempertahankan keimanan, itu hijrah itu. Wajahadu fi sabilillah, dan berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Li'i'la'i dinihi katanya, untuk meninggikan agamanya. Lah, 3 kelompok ini dimiliki oleh Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash itu sepupunya Rasulullah yang pada waktu itu masih kecil di Mekah, masih remaja lah gitu ya, masih remaja, lalu masuk Islam. Lah, masuk Islam artinya beriman gitu ya. Yang dipuji oleh Allah yang pertama kali kan, innal ladzina amanu, masih remaja beriman. Wal ladzina hajaru, Abdullah bin Jahash itu juga ikut hijrah. Wajahadu, dan berjihad. Jadi 3-3-nya Abdullah bin Jahash ini masuk ada kategori apa yang disebut oleh Allah, orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad. Abdullah bin Jahash yang pada akhirnya Abdullah bin Jahash itu nantinya pada perang Uhud wafat bersama-sama dengan Sayyidina Hamzah. Itu Abdullah bin Jahash. Jadi tiga status sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berhijrah, sebagai orang yang berjihad, itu ada pada Abdullah bin Jahash. Termasuk pasukannya yang berangkat ke Nakhlah itu, daerah Nakhlah itu ternyata semuanya adalah orang-orang muhajirin. Kalau orang muhajirin berarti ya beriman tentunya, namanya muhajirin. Maka ayat ini betul-betul menjelaskan tentang status mereka yang mempertanyakan apakah saya yang dikatakan oleh orang-orang kafir membunuh orang ini atau berperang pada bulan suci itu katanya berdosa, tapi kemudian oleh ayat itu dinyatakan tidak berdosa. Loh, apakah saya masih bisa mengharapkan pahalanya? Allah menyebutkan orang yang iman, berhijrah dan berjihad itu ulaika yarjuna rahmatullah, mereka masih bisa mengharapkan rahmat Allah. Ya, kenapa kok masih dikatakan mengharapkan? Kok tidak langsung mereka mendapatkan pahala, kok tidak begitu? Sebab yang namanya rahmat sebab yang namanya pahala rahmat Allah itu nanti akan diberikan setelah meninggalkan. Orang itu kalau belum meninggal itu bisa jadi bisa jadi murtad, menjelang wafat murtad. Bisa jadi banyak yang terjadi demikian. Mulai kecil sampai
usia 60 itu, setelah usia 60 murtad. Itu banyak, sampai sekarang banyak kejadian-kejadian semacam itu. Lah, kalau sudah murtad, maka pahala-pahala yang dulunya banyak, termasuk jihad, perang di jalan Allah yang pahalanya besar, itu hangus. Gitu loh. Makanya dikatakan yarjuna masih bisa mengharapkan. Artinya masih bisa diraih itu. Pahalanya masih bisa diraih selama masih beriman kepada Allah. Selama tidak murtad. Karena sebelumnya juga pernah disebutkan, ayat sebelumnya juga menjelaskan tentang statusnya orang murtad itu apa. Pada ayat yang dulu kami jelaskan sebelumnya, itu kan ulaika habitat a'maluhum. Dulu kan begitu ya. Jadi wa may yartadid minkum 'an dinihi, barang siapa yang murtad, ayat sebelumnya, barang siapa yang murtad dari agamanya, fayamut, kemudian mati, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka amal-amalnya itu terhapus semuanya. Pahala amalnya selama beriman itu terhapus semuanya. Bahkan kalau menurut Imam Maliki, ya, itu kalau sudah seandainya sudah pernah haji, ya, kemudian murtad, maka seandainya masuk Islam lagi, itu wajib haji lagi, dianggap belum haji menurut Imam Maliki. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i tidak. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang murtad, ya, kewajiban-kewajiban yang sudah dilaksanakan termasuk haji misalnya. Haji itu kan wajib seumur hidup, ya. Sudah dilakukan kok murtad. Setelah murtad masuk Islam lagi. Lah, begitu masuk Islam lagi, menurut Imam Syafi'i, hajinya masih dianggap berlaku. Tidak sampai batal. Karena masuk Islam lagi. Oleh karena itu syaratnya fayamut. Kalau sudah mati wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, itu yang dikatakan batal. Kalau mati kalau mati belum enggak kafir, ya, sempat kafir kemudian masuk Islam lagi, tidak hangus pahalanya. Itu pengertian yarjuna rahmatullah, mereka masih bisa mengharap rahmat Allah. Apalagi kalau dikaitkan dengan pertanyaan para sahabat yang berjuang tadi itu, ya. Para sahabat yang berjuang itu sempat bertanya tadi kan, seperti Abdullah bin Jahash mengatakan, hab annahu la iqaba alaina fima fa'alna, ya. Seandainya kami memang sudah tidak berdosa apa yang kami lakukan, fahal natma'u minhu ajran wa thawaban, apakah kami masih bisa mengharap adanya pahala? Itu kan mengharap istilahnya. Oh iya, katanya ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang masih bisa mengharapkan rahmat Allah. Istilahnya mengharap. Ada harap, mengharap itu kan mengandung ada dua konsekuensi. Orang yang berharap itu pasti ada rasa takut. Atau sebaliknya, orang takut itu pasti ada harapan. Seperti orang ujian sekolah, sudah ujian itu kan, yang namanya ujian itu kan mengharap supaya lulus kan, tapi kan takut. Begitu mengharap itu kan ada rasa takut, jangan-jangan saya nggak lulus, itu namanya takut, itu khawatir nggak lulus. Demikian pula orang takut, wah nanti saya kalau pergi nanti di swab nanti di swab misalnya, wah orang takut kan, takut di swab, saya nggak mau di swab, takut saya kan, gitu ya. Nah, tapi masih ada harapan, mudah-mudahan nanti tulisannya sudah nggak ada sudah ada, supaya sudah buyar.
Mudah-mudahan saya selamat, tidak diswab. Artinya apa? Orang takut pasti ada harapan. Sebaliknya orang yang berharap pasti ada ketakutan. Demikian pula orang yang akan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala itu harus ada rasa takut. Jangan-jangan saya nanti kemudian murtad. Kalau murtad hilang itu pahala saya. Begitu nanti. Tentunya seperti ini berlaku kepada kita semua. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikut tentunya ada satu harapan, mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala kepada kita. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keselamatan kita, tidak masuk neraka. Mudah-mudahan Allah akan memberikan, menempatkan kita di dalam surga. Kan begitulah harapan kita. Tapi takut kan. Ketika kita takut apa? Banyak takutnya. Takutnya apa? Amal yang kita lakukan apakah benar karena Allah apa enggak? Apakah kita akan betul-betul mendapatkan pahala sesuai dengan persyaratannya? Kalau orang beramal ikhlas karena Allah pasti akan mendapatkan pahala. Nah, apakah yang kita lakukan itu ikhlas kepada Allah? Nah, ini kan rasa takut juga. Maka berlakulah semua amalan yang kita lakukan itu ada harapan, ada khauf. Ada harapan, ada khauf. Orang yang mengharap itu pasti ada khaufnya, takut masuk neraka, takut amalannya tidak sah, takut macam-macam takutannya. Tapi harapannya tetap berharap mudah-mudahan Allah memberikan pahala, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang mulia di akhirat nanti di surga. Begitu. Itu istilah ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurun lil mu'minin. Dan Allah Maha mengampuni kepada orang-orang mukmin. Ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang terjadi itu, yaitu ketika Abdullah bin Jahsh dengan pasukannya membunuh satu orang kafir di orang Mekah ya. Itu kalaupun memang terjadi pada bulan Rajab, Allah mengampuni. Allah mengampuni karena tidak sengaja. Ya. Sebab ketika mereka diperintahkan oleh baginda Rasul untuk mengintai, itu sebetulnya nggak jelas mengintai itu untuk berperang atau enggak, karena sebelumnya sudah ada izin dari Allah. Sekarang sudah boleh kamu berperang kepada orang-orang kafir karena orang-orang kafir sudah menzalimi kamu. Ketemu orang kafir nggak apa-apa kamu serang, kamu perangi. Gitu ya. Nah, artinya ketika mereka berperang di jalan Allah, membunuh orang itu pada bulan suci, itu nggak sengaja. Ya, nggak sengaja. Bahkan dalam riwayat ada menyatakan mereka merasa masih pada bulan Rabiul Akhir, masih menganggap Rabiul Akhir. Memang pada waktu itu bulannya masih belum kelihatan benar. Jadi membunuhnya itu tidak sengaja. Tidak sengaja kalau itu bulan suci. Nah, oleh karena itu Allah wallahu ghafurun. Allah mengampuni karena ketidaksengajaan. Di samping itu memang dibandingkan dengan perbuatan orang-orang kafir yang betul-betul memusuhi oleh orang Islam, ya. Kalau toh mereka sengaja bulan Rajab, itu tetap Allah mengampuni karena perbuatan mereka lebih dari kejahatan atau rasa memuliakan bulan-bulan suci itu. Rahimun bihim, dan Allah itu Maha penyayang kepada orang-orang Islam. Kalau penyayang ini itu sangat luas sekali, karena kenyataannya setelah itu orang-orang Islam itu selalu mendapatkan kemenangan ketika berperang berikutnya, pada perang Badar, perang berikutnya banyak sekali, termasuk pada perang yang terakhir kali dilakukan oleh baginda Rasul, itu selalu mendapatkan kemenangan. Itu bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Gitu. Rahimun.
tentunya ayat ini tidak hanya berlaku pada peristiwa itu. Ini berlaku kepada umat Islam secara keseluruhan. Kalau Allah mengatakan Allahu ghafurun lil mu'minin sampai kepada sekarang, Allah akan selalu mengampuni kepada orang-orang mukmin. Orang yang mau minta ampun, orang yang mau bertaubat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu akan mengampuni terhadap dosa-dosa yang dimintakan ampunan kepada Allah. Ini berlaku kepada kita juga. Artinya apa? Kalau yang dicontohkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah peristiwanya pembunuhan yang terjadi pada waktu itu, toh nggak sengaja, nah Allah mengampuni. Maka apa yang kita lakukan itu banyak, dosa kita juga banyak, gitu loh. Dosa kita itu banyak. Ya kita harus mengaca kepada diri kita sendiri, apa saja yang kita lakukan. Apa kita berdosa? Enggak. Kadang-kadang enggak terasa, kadang-kadang terasa ya. Kalau terasa kemudian kok didiamkan saja, ya keliru itu. Karena Allah itu akan Maha Pengampun dalam pengertian kalau mau bertaubat, kalau tidak bertaubat ya tidak. Ya, ini berlaku untuk seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin. Rahiman juga demikian. Allah selalu menyayangi kepada orang-orang mukmin. Ya, selalu menyayangi, selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah itu termasuk diantaranya yang namanya menyayangi itu tidak disiksa di dunia misalnya. Itu termasuk kasih sayang Allah. Kita tidak dihukum ketika berbuat maksiat kepada Allah di dunia, dibiarkan saja. Kadang-kadang ditutupi oleh Allah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan secara sengaja misalnya, ya, berbohong, ditutupi oleh Allah. Itu kasih sayangnya Allah. Berbohong orang-orang nggak tahu kalau dibohongi. Itu kan ditutupi oleh Allah. Bisa saja Allah membuka aibnya. Oh itu bohong. Ketahuan, kalau sudah ketahuan kan rugi kan dia. Nah, itu yang dimaksudkan wallahu ghafurur rahim. Begitulah ayat ini. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya terhadap sejarah yang pernah terjadi di waktu yang lalu. Tentunya kalau kita melihat sejarah yang begitu panjang pada zaman kehidupan baginda Rasul Muhammad SAW, kita membandingkan antara mereka dengan kita. Mereka berjuang kayak apa? Ternyata kalau dibandingkan dengan orang mereka, kitanya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Kita hina sekali. Sementara orang-orang dulu itu kalau berjuang sampai ikut perang, itu pulang mulia, dimuliakan oleh siapa saja yang ada di dunia. Nah, pulang dari perang dimuliakan, mulia sekali, itu ya. Nah, itu orang-orang dulu seperti itu. Kita belum tentu waktu ketika kita hidup pada zaman itu ikut perang atau tidak, belum tentu ikut. Karena apa? Ya, gambaran kita sekarang ini kan kita lebih mencintai keduniaan daripada perjuangan akhirat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semuanya untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih selalu berharap mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, inayah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Terakhir kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala ma nawaina wa ala ma nawa salafus salih ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جميع أولياء الله وعباده الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر وجبها لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسل وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسل وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.